Karomah itu maknanya adalah kejadian luar biasa, peristiwa luar biasa di luar kemampuan manusia yang Allah berikan kepada para walinya. Siapa wali itu? Ya tadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada yang disebut dengan mukjizat ya. Kalau mukjizat itu kejadian luar biasa di luar dari kemampuan manusia umumnya yang Allah berikan kepada para nabinya. Adapun nanti ada yang diistilahkan dengan al-ma'unah. Al-ma'unah itu juga sama, secara bahasa maknanya pertolongan. Peristiwa luar biasa, kejadian di luar kebiasaan dan kemampuan manusia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh secara umum. Nah, karomah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah diyakini akan kebenarannya. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya karomah itu ada. Peristiwa-peristiwa luar biasa, kejadian luar biasa di luar nalar manusia, di luar kemampuan manusia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang wali tadi. Itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah membenarkan hal tersebut. Dan ini berbeda dengan akidahnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Mereka berkeyakinan bahwasanya karomah itu enggak ada. Mereka itu mengingkari karomah, kejadian-kejadian itu enggak mungkin terjadi. Karena perkara itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Tapi tentu yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Bahwasanya benar bahwa ada karomah itu benar. Yang Allah berikan kepada para wali, kepada orang-orang yang bertakwa itu benar. Dan kita meyakini karena memang nanti diceritakan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jamaah rahmati Allah, tentu perlu kita membedakan mana karomah dan mana yang bukan karomah. Tadi nih, kalau karomah itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, yang bertakwa tadi. Kemudian karomah ini murni dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan muncul dari sesuatu yang sifatnya kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah misalnya ada seorang yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rajin salatnya, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dia kemudian misalnya ya selamat dari musibah besar, selamat dari mungkin madharat yang dia hadapi. Bisa jadi itu adalah karomah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Tapi sisi yang lain misalnya ada kita menjumpai seseorang dia bisa misalnya menyembuhkan orang misalnya gitu ya, atau mungkin bisa selamat dari satu musibah besar, atau mungkin ketika ditembak nggak mempan ya, di istilah orang Jawa itu disuduk mantuk-mantuk, dibecil mecicil gitu ya. Padahal dia ngabutan misalnya nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan ibadah, tiba-tiba bisa seperti itu. Ini perlu dicurigai. Ini bukan karomah, ya karena karomah itu bukan seperti itu datangnya gitu ya. Bahwa alam bisa jadi ini sihir, bisa jadi ini adalah bantuan dari jin, bantuan dari makhluk yang lain, perdukunan dan seterusnya. Karena tidak mungkin bertemu dua hal yang sangat bertentangan tadi gitu. Untuk itu ya, meskipun di dalam akidah kita ini meyakini adanya karomah, tapi kita juga tidak boleh ghulu ya, berlebih-lebihan dalam masalah karomah. Maknanya dengan gampang kita melekatkan kepada orang, oh ini berarti karomah, padahal secara ciri-ciri tadi tidak terpenuhi gitu ya. Nah, untuk itulah nanti dijelaskan misalnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan wa syartu kauniha karamah ayyakuna man jarat ala yadihi hadhil karamah mustaqiman alal iman wa mutaba'ati syariah. Syarat dikatakan karamah adalah terjadi pada orang yang lurus imannya dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Fa in kana khilafa dzalika fal jari ala yadihi minal khawariq
yakunu minal ahwal asyaitoniyah. Untuk itu sebaliknya, jika ada kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi padahal tidak sesuai dengan kondisi tadi, jauh dari syariat, ya, orang yang nggak istiqomah dalam agama, tiba-tiba mengetahui hal tersebut, mengetahui hal yang gaib misalnya, ya, ada orang misalnya kehilangan motor, ditanya, Pak, Mbah, atau siapalah namanya gitu ya, ini motor saya hilang, Mbah, kira-kira di mana motor saya ini? Terus kemudian dia mengetahui hal yang gaib tadi, secara pribadi kita nggak misalnya belum mengetahui akan kesolehan orang tersebut, maka al-khawariq, ya, kejadian-kejadian luar biasa seperti itu, ini bukan dikatakan karomah. Nah, terus dari mana? Yakunu minal ahwal asyaitoniyah. Maka ini yang terjadi adalah pada atau sumbernya dari syaitan. Dan tentu ini bukan karomah, ya, bukan karomah. Demikian pula Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga menjelaskan, wal karamah maujudatun min qablir rasul wa min ba'dir rasul ila yaumil qiyamah. Ini yang perlu kita yakini, bahwasanya karomah itu sudah ada sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula karomah itu juga terjadi setelah Rasul diutus. Bahkan karomah ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Jadi karomah ini tidak berhenti pada zaman Nabi dulu atau mungkin sebelum zaman Nabi, tapi karomah, kejadian luar biasa untuk para wali Allah Subhanahu wa taala ini akan terus ada sampai hari kiamat. Takunu ala yadi waliyin sholih, yang akan dijabati dari seorang hamba yang sholih, seorang wali yang sholih. Idza arafna anna hadzal rajul alladzi ja'at hadhil karamah ala yadihi wa rajulun mustaqimun qaimun bihaqqillah. Dan kita ketahui karomah itu datang kepada orang-orang yang menjalankan keistiqomahannya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemudian menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, arafnaha annaha karamah. Kalau itu yang terjadi, maka inilah yang disebut dengan karamah. Wa yangdur fir rajul fa idza ja'at hadhil karamah min kahin. Untuk itu kita nanti lihat, kalau kejadian-kejadian luar biasa, kemampuan di luar batas manusia itu kok datangnya dari seorang yang kita kenal sebagai kahin. Kahin itu napa? Dukun, ya, paranormal, apalagi napa misalnya pun orang pintar, ya. Kenapa kok dikatakan orang pintar, ya? Ya nggak tahu, ya. Maka ya arafna annaha minasyayatin. Kalau itu yang terjadi, ya, kalau itu yang datangnya sumbernya dari orang-orang yang kahin tadi, kita pahami, kita yakini itu datangnya dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyayatin ta'inu bani Adam li'aghradiha ahyanan. Dan tentu setan ketika membantu manusia, jin ketika membantu manusia, ya, mengabarkan hal yang gaib, membantu menyembuhkan dengan kesembuhan mereka, dengan cara-cara mereka, ya, dan seterusnya. Tentu setan jin ini punya tujuan tertentu, dan tujuan yang paling besar yang mereka inginkan adalah akidah seseorang supaya dia tergelincir kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah jamaah yang dirahmati Allah, kita bedakan, ya, mana karomah dan mana yang bukan karomah. Karomah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tidak bisa dipastikan terus-menerus. Jadi yang namanya karomah itu nggak bisa diniatkan, saya hari ini akan mendatangkan karomah, nggak bisa. Sesuatu yang tidak bisa direncanakan. Kayak tadi misalnya orang selamat dari kejaran binatang buas, dengan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tolong dia sehingga selamat dari binatang buas tersebut. Misalnya ada seorang yang luar biasa mendakwahkan Islam dan seterusnya kepada kaum muslimin, tiba-tiba dia dimusuhi, hendak dibunuh misalnya, ya, Allah selamatkan dari musuh-musuh mereka, maka ini kejadian yang luar biasa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa dipelajari.
datangnya seketika itu juga, tidak bisa direncanakan juga. Karena memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain karomah bisa jadi kapan saja didatangkan. Ya, dilakukan oleh orang yang tadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala.